tidak ada jalan lain dan membuat protesnya masing-masing dengan cara gercos itu. Bukan apatis, tetapi menunjukkan suatu antipati demokrasi. Bisa saja ada menggerakkan, memobilisasi, memotori itu. Tidak ada penyaranan atau mengkampanyekan hal itu dari Pak Anies Baswedan. Saudaraku, anak-anak muda, itu hentikan gerakan coplos semua karena sangat tidak baik. Tidak bisa juga dilarang. Bentuk dari antipati dan terlihat jalan yang buntu dalam demokrasi hari ini. Anies adalah tokoh agen perubahan. Itu karena dia educate, dia dosen. Justru dia harus mengatakan, teman-teman yang bergerak walaupun bukan pendukung saya misalnya, tidak baik begitulah. Jadi janganlah coplos semua. Mas Anies bisa jadi nanti kita lihat mungkin aja beliau mendukung salah satu paslon yang ada di Jakarta. Gerakan ini menurut saya masih sporadis lah. Jadi tidak seluruh daerah Jakarta, hanya segelintir orang. Jadi apakah itu dapat respon yang secara massal di Jakarta? Saya kira tidak lah. Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, maupun mendukung salah satu paslon. Dan kita tunggu mudah-mudahan ada terobosan baru dari MK. Sebagian kalangan anak muda Indonesia telah bersepakat untuk tidak ikut serta dalam Pilkada 2024. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Dan juga kalaupun ikut, mereka akan nyoblos semua kandidat. Nah, ini akan menjadi masalah ya tentunya. Karena akan menyebabkan suara ini tidak sah. Pro kontra pun muncul. Saya akan membedah fenomena politik ini dan juga kita akan bertanya soal sikap anak muda di puluhan daerah yang hanya punya satu calon bersama juru bicara Anies, Usama Abdul Aziz. Siap. Selamat pagi. Dan juga komunikolog politik Emrus Sihombing. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Adi. Oke, selamat pagi. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Pertanyaan pertama nih. Ketawa nih. Oke, saya panggil Bung Saimi ya. Ya, boleh. Oke, kawan-kawan Anda, anak Abah, pendukung Anies, saat ini menyuarakan gerakan coblos semua atau gercos. Sejauh mana gerakan ini sebenarnya? Ya, jadi memang dari sebagian teman-teman kita yang tadi disebut anak Abah atau memang pendukungnya Pak Anies, banyak sekali kekecewaan yang timbul di mereka karena melihat aspirasi yang besar di masyarakat yang akhirnya tidak menyuarakan untuk bisa mendukung Mas Anies sebagai Gubernur DKI kemarin. Nah, hal ini memang akhirnya menjadi suatu presiden buruk bagi mereka dan juga bagi presiden buruk bagi demokrasi kita hari ini, bahwa aspirasi rakyat yang ditunjukkan oleh survei yang tinggi 40% lebih Mas Anies pada saat yang lalu. Nah, memang fenomena ini akhirnya membuat mereka antipati dan akhirnya terlihat tidak ada jalan lain dan membuat protesnya masing-masing dengan cara gercos itu. Tapi kalau misalkan itu menjadi sebuah sikap kritis demokrasi, haruskah dengan gercos? Kita harus menghargai itu, dan itu memang bentuk dari demokrasi, dan itu memang hal yang terbuka dan tidak bisa juga dilarang karena itu adalah sikap politik masing-masing. Tapi tidak ada penyaranan atau mengkampanyekan hal itu dari Pak Anies Baswedan. Jadi itu memang dilepaskan atau dibiarkan untuk masing-masing pribadi yang memang memilih untuk mengambil keputusan itu. Kalau dari Mas Anies sendiri, kita tidak ada mendorong atau menyuruh atau meminta orang-orang untuk melakukan gercos itu. Jadi memang kita membebaskan masing-masing dan kita harus hargai hal itu. Oke, tapi itu akan jadi sebuah koreksi demokrasi yang sukses atau bahkan justru sebaliknya? Sepertinya sebelumnya belum pernah ada ya untuk misalnya mencoblos semua ya. Mungkin ini bisa menjadi fenomena baru kalau sebelumnya itu pernah ada beberapa provinsi atau kota yang melawan kota kosong dan akhirnya kota kosong menang. Dan ini mungkin memang menjadi suatu warna baru dalam demokrasi. Ya nggak masalah sih, biar jadi sejarah dan bisa jadi catatan ke depan itu. Baiknya memang aspirasi rakyat harus diteruskan. Nah, kalau misalkan kita beranggapan bahwa politik itu adalah sebuah seni. Kalau teman-teman gercos berpandangan politik itu harus hitam putih, seperti apa pandangan Anda? Ya betul, memang politik itu tidak bisa abu-abu. Ya memang, tapi memang untuk bisa mengakomodir semua perlu juga terkadang. Tapi memang kita lihat yang saat ini dilakukan oleh mereka betul-betul bentuk dari antipati dan terlihat jalan yang buntu dalam demokrasi hari ini dengan adanya hal itu. Oke, Bang Emrus, Anda berpandangan seperti apa dengan melihat gercos ini kalau dikatakan sebagai bagian dari koreksi demokrasi? Baik, yang pasti adalah itu disounding ke ruang publik. Kalau saya bicara akademik, tidak ada pesan komunikasi berdiri sendiri. Itu adalah produk sosial.
Jadi seseorang menyampaikan pesan, berarti itu produk interaksi dengan manusia lain. Jadi kalau dikatakan itu kebebasan mereka, kehendak mereka, kita pertanyakan secara akademik. Itu bisa saja ada menggerakkan, memobilisasi, memotori itu. Tapi yang jelas kata beliau bukan Bung Anies. Saya kira Bung Anies tidak akan melakukan itu karena dia adalah seorang pendidik. Dia dosen, saya tahu betul. Tetapi apakah itu kehendak individu? Tidak bisa kita katakan demikian. Kenapa? Pesan komunikasi ketika kita berdialog seperti ini, produk interaksi dengan manusia lain. Jadi tidak ada perilaku komunikasi di ruang hampa. Demikian teori dan konsep komunikasi. Lalu kemudian, kalau misalnya katakanlah ada kekecewaan pendukung Anies melakukan gerakan coplos semua, berarti batal semua suara yang mereka lakukan. Kenapa tidak dibuat saja, tidak usah datang ke kotak suara misalnya? Ngapain habis-habisin kertas suara, dicoplos semua, nggak usah datang saja misalnya. Karena itu hak memilih dan tidak memilih. Nah kemudian ada ruang kok buat Bung Anies. Kenapa selama ini? Kan Bung Anies ini intelektual, politisi yang sudah tingkat nasional. Dia tidak sembarangan. Seharusnya dia bisa membaca bagaimana partai politik akan mendukung dia atau tidak akan mendukung dia. Harus bisa dibaca. Oleh karena itu ada ruang khusus untuk pilkada. Kenapa tidak dia bergerak untuk calon independen kemarin? Kan bisa dia baca. Wah, kalau partai ini pendekatannya begini dan lain-lain sebagainya. Di belakang panggung kan ada itu semua. Nah, dia harus mampu menganalisis itu sebagai pemimpin, sebagai tokoh nasional. Masa dia tidak bisa menganalisis itu? Harusnya dia membaca situasi itu, mencari peluang supaya calon independen. Bahkan saya berpendapat bahwa calon independen ini justru ini adalah suatu hal di mana antitesis daripada partai politik. Karena ini adalah kehendak dari rakyat, gitu ya. Bahkan di presiden kita buka katakanlah keran itu dari calon independen. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi teman-teman yang tidak dicalonkan oleh partai lalu mereka merenggut katakanlah tidak setuju dan lain-lain gitu ya. Bahkan pendukungnya membuat suatu gerakan. Dan saya berpendapat dari sudut pendidikan politik, karena politik itu yang utama adalah pendidikan loh Bang, bukan adalah bagaimana kita berkuasa, tidak. Nah, kalau dilakukan gerakan coplos semua, itu tidak mendidik. Saya siap berdebat dengan siapapun. Lebih baik mengatakan bahwa hak saudara memilih dan tidak memilih. Itu memang demokrasi. Tapi kalau datang ke situ, waktunya habis, tenaganya habis, ongkosnya habis, lalu dicoplos itu kertas suara semua, penuh. Kan pemborosan dan tidak pendidikan politik. Demikian. Bung, silakan menanggapi. Ya, soal yang masalah independen. Memang pada saat itu kita tahu bersama bahwa pada saat proses daftar independen yang sedang berjalan, Mas Anies sudah didukung oleh 3 DPD. Ya, 3 DPD pendukung itu mendukung. Artinya kalau misalnya Mas Anies sudah didukung oleh 3 DPD dan tetap mendaftar independen, artinya tidak etis. Dan itu sulit untuk dilakukan lah, ya kan? Nah, begitu pendaftaran ditutup, baru akhirnya ada beberapa partai yang akhirnya menarik dukungan. Karena sekali lagi itu tidak etis untuk misalnya pada saat proses independen dibuka, tapi akhirnya Mas Anies sudah didukung partai tapi tetap mendukung independen. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga bahwa memang ya Mas Anies bisa jadi nanti kita lihat mungkin aja beliau mendukung salah satu paslon yang ada di Jakarta. Nggak menutup kemungkinan. Mungkin aja. Bagus. Mungkin aja. Tapi itu nggak menutup kemungkinan. Yang di-highlight sama Bung Emrus ini juga ini tidak mendidik seperti itu kan? Betul. Anda? Gini, karena kalau kita lihat ini kan bentuk hak. Surat suaranya sudah ada. Hak kertas suaranya setiap orang sudah ada. Artinya bukan pemborosan. Artinya sudah ada hak itu. Dan digunakan atau tidak surat suara itu akan juga dibuang ujung-ujungnya, Pak. Baik dicoblos tidak atau tidak, kertas suara itu sudah ada gitu. Dan sesuai dengan nama dan sesuai jumlahnya. Jadi sebenarnya bukan pemborosan. Dan itu memang bentuk dari ekspresi. Dan menurut saya biarkan saya menjawab sebagai anak bangsa gitu, anak muda juga melihat. Justru pandangan itu harus dihargai. Mau dia nggak datang ya, kalau tidak datang malah tidak menggunakan hak suaranya, itu lebih banyak negatifnya. Tapi kalau datang dengan protes hal seperti itu ya itu mungkin lebih. Anda melihat ini sebagai sebuah proses di mana anak muda apatis terhadap proses demokrasi? Saya kira dengan cara-cara bagi mereka yang mencoplos itu bukan apatis, tetapi menunjukkan suatu antipati demokrasi. Justru para anak muda harus berjuang. Gitu ya. Kenapa mereka anak muda ini kemarin kalau memang itu ada gerakan itu, ayo Bung Anies, kami dukung Anda.
maju karena Bung Anies hebat menurut kami. Harusnya itu yang disampaikan, bukan ujuk-ujuk ketika tidak ada kesempatan maju lalu disounding wacana semacam itu. Kemudian kalau kata beliau tadi tidak etis, kalau kacamatanya adalah sudah didukung, ada semacam pembicaraan DPD tiga partai tapi tidak terjadi gitu ya. Dari sudut itu iya, tetapi kita tidak bisa melihat seperti itu, satu sudut pandang itu. Lalu bagaimana? Apakah Gercos itu hanya salah satu alternatif untuk menunjukkan ekspresi politik, koreksi, demokrasi? Nggak ada cara lain? Ya, sekali lagi itu memang diinisiasi oleh teman-teman di luar sana. Dari Mas Anies sendiri sebagai juri ya tidak Oke. ke arah sana gitu loh. Sekali lagi bisa jadi Mas Anies nanti di kemudian hari mungkin akan secara terbuka mendukung, bisa aja gitu. Nggak menutup kemungkinan. Jadi memang itu bukan diinisiasi dari kami. Tapi yang ini saya kan lihat. masih ada 60 hari ke depan Iya, untuk iya, kampanye. betul, Apakah ada betul. possibility untuk kemudian merubah Iya. dari yang Gercos Bisa kemudian mendukung salah satu dari 3 Karena hari ini kita kan masih belum mendengar visi misi dari paslon yang sudah ada, gitu kan. Kita belum lihat. Kita bisa lihat dulu mungkin dalam proses berjalan ini. Tapi ya sekali lagi kita harus menghargai sih proses Gercos ini yang memang disuarakan oleh beberapa orang sebagai hak dari demokrasi. Tapi Bung sendiri melihat ini adalah sebagai sebuah emosi sesaat di awal kalau mereka kita akan membentuk sebuah gerakan seperti ini. Tapi apakah nanti secara komunikasi akan ada possibility itu akan bergeser Saya menjadi kira- sebuah gerakan mendukung salah satu calon? Ya. Baik, semua fenomena sosial, saya bicara akademis, fenomena ekonomi, fenomena politik, fenomena komunikasi, fenomena hukum, itu cair. Tidak ada kepastian. Uncertainty. Dalam relasi antar manusia juga tidak bisa dijamin bahwa relasi mereka akan terus konflik, akan terus bersama. Tidak ada jaminan karena sangat dinamis. Nah, oleh karena itu bahwa mereka akan mendukung salah satu kekuatan, saya kira sangat terbuka peluang itu. Maturkah untuk menentukan nanti di saat tanggal 27 November itu akan menentukan satu di antara 3 itu? Enggak, karena kita lihat kemarin ada survei yang membuktikan bahwa dalam survei tentang DKI Jakarta itu disebutkan bahwa pengaruh Anies Baswedan ini sangat tinggi. Minggu ini disampaikan. Anies Baswedan sangat menentukan dalam penentuan siapa yang akan memenangkan di Pilkada DKI karena suara dari Pak RK dan Pak Pramono ini memang agak menang Pak RK tapi masih bisa dibawa oleh Pak Pramono. Dan faktor Anies menjadi faktor penentu bagi kemenangan keduanya. Kita lihat aja nanti, masih banyak waktunya dan ya kalau menurut saya nggak terlalu prematur. Oke, tapi Anda juga tahu pasti bahwa Bawaslu sendiri menilai bahwa coblos 3 paslon ini tidak dapat dibenarkan. Iya, betul. Tapi kita tidak menyalahi aturan kan, teman-teman yang melakukan itu. Tidak menyalahi undang-undang juga. Gitu loh. Yang menyalahi undang-undang adalah melakukan kampanye untuk tidak mencoblos. Undang-undangnya ada di situ. Dalihnya apakah ini benar? Gercos itu adalah bagian dari pendidikan politik. Saya kira saya pastikan tidak pendidikan politik kalau bisa mencoblos seperti itu. Jadi tidak boleh kita dalam membangun suatu demokrasi, membangun bangsa, hanya semata-mata bicara tentang normatif, undang-undang. Maka selalu saya mengatakan, kenapa kita tidak melakukan melampaui undang-undang, bukan menabrak undang-undang. Misalnya undang-undang mengatakan begitu, bisa boleh menurut undang-undang. Toh kan andaikan pun kita coplos salah satu atau tidak kita coplos salah satu, juga tidak melanggar undang-undang. Nah, dari 3 alternatif ini, coplos salah satu, tidak coplos salah satu, coplos semua. Mana lebih mempunyai pendidikan politik? Kan begitu. Nah, itu harus kita melihat. Jadi, kalau kita katakan hidup kita ini hanya normatif saja, saya kira tidak akan jalan suatu masyarakat, suatu negara. Contoh, ketika misalnya katakanlah lampu merah, kan menurut peraturan kalau lampu merah nggak bisa lewat kita. Tapi ketika ada suatu persoalan yang luar biasa yang kita hadapi, gitu ya, mohon maaf, ada panggilan alam tanda kutip dalam tubuh kita, gitu ya, mungkin bisa pemirsa kita memahami. Kita minta izin misalnya, saya kira sangat sangat bisa manusiawi, gitu ya. Jadi ketika peraturan itu kaku diterapkan, itulah yang disebut pendekatan mekanistis. Jadi manusia dianggap seperti benda dan seperti robot. Tidak boleh begitu. Oke. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa inisiasi ini bukan berdatang dari Anies. Ya. Tapi apakah gerakan ini sadar bahwa gerakan ini juga akan membawa backfire buat Anies sendiri sebagai merusak citra? Pak Anies tidak bisa mendrive pemikiran setiap orang pendukungnya. Itu adalah hak masing-masing. Namun ya kita tidak bisa melarang dan tapi Pak Anies kita masih belum tahu ke depan mungkin beliau akan mendukung salah satu yang tadi saya sampaikan. Tapi ada lagi satu solusi sebenarnya. Saat ini sedang diproses oleh salah satu
yang mengajukan ke MK untuk membuat satu kolom untuk tidak memilih. Jadi misalnya ada 3 calon, 3 foto, ada satu kolom baru, Nah, kolom itu. untuk tidak memilih. Oh, boleh. Gitu. Jadi ada satu kolom yang memang untuk tidak memilih. Jadi itu sedang diproses di judicial review ke MK. Oke. Kalau itu memang nanti bisa dikabulkan, ya bisa jadi itu memang solusi. Jadi Betul. mungkin tidak mencoblos tiga-tiganya. Suaranya sah, tapi memang suara untuk tidak memilih siapapun. Oke. Jadi itu menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi terobosan baru dalam demokrasi kita gitu. Dan di luar negeri juga sudah ada yang melakukan hal itu sebenarnya. Anda melihatnya itu? Saya kira setuju jika dibuat seperti itu gitu, karena itu hak untuk tidak memilih, kan begitu. Mencoblos, memilih yang ruangan kosong itu adalah tidak memilih kan. Jadi sama. Saya kira bagus sekali kita mengimbau kepada Mahkamah Konstitusi segera memutuskan itu. Masalahnya adalah belum aja ada usulan seperti itu, toh juga puluhan daerah juga sudah ada kota kosong seperti itu. Apakah itu juga justru menambah masalah di ujung November nanti? Begini persoalan kotak kosong ini. Sebenarnya di pilkada, kalau mau jujur harusnya tidak boleh kotak kosong. Tapi Kalaupun partai itu bersatu atau berada pada koalisi, gerbong koalisi gemuk gitu ya, harusnya calon independen maju. Supaya tidak terkecuali memang tidak ada ruang untuk calon independen. Kita salahkan itu partai. Gini. Jadi partai yang mereka bersama mendukung salah satu kekuatan politik, harusnya tokoh politik yang akan maju harus mempersiapkan diri. Aku maju jalur independen. Dengan demikian ada tanggung jawab. Jadi tidak boleh kita bebankan semata-mata calon independen ini hanya kepada partai saja, karena di pilkada diberi ruang untuk calon independen. Harusnya tokoh-tokoh masyarakat yang memperkirakan dia tidak maju, ya tidak akan didukung oleh partai atau tidak mau didukung oleh partai, seperti yang dari Jakarta. Kan sudah lama dia berjuang itu kan, dan mensounding ke ruang publik. Bagus sekali. Jadi artinya bahwa di seluruh Indonesia harusnya ada semacam ini dilakukan. Jangan udah tiba-tiba tidak ada calon independen, seolah-olah kita salahkan semua partai. Kecuali memang seperti katakanlah Pilpres, memang tidak ada ruang untuk itu. Jadi sangat tidak baik kalau itu dibuat katakanlah seolah-olah itu menjadi suatu tanggung jawab partai saja, karena ada ruang untuk calon independen. Bung, bisakah kita mirroring bahwa di lain daerah aja mungkin anak-anak muda berharap bahwa lebih dari satu paslon, tapi ini ada 3 justru mencoblos semuanya. Jadi memang ada teman-teman yang melakukan itu. Ya saat ini kita melihat balik lagi bahwa ini bentuk protes dari publik, bahwa memang ada ketidakadilan dalam demokrasi, ada yang tidak benar dan tidak sehat dalam demokrasi hari ini. Dan itu kita harus hargai. Dan sebaiknya ruang itu harus dibuka untuk teman-teman yang memilih untuk melakukan hal itu. Oke, masalahnya proses sudah berjalan. Ya. Tanggal hari Minggu sudah dilakukan proses berikutnya untuk pilkada. Ada kemungkinan suara-suara itu akan bisa terdengar menjadi sebuah resonansi untuk bisa diangkat ke publik atau bisa merubah keputusan, toh juga nggak bisa. Ya, bisa jadi. Bila itu memang ternyata akhirnya disambut dengan baik oleh publik dan atau tidak disambut baik dengan publik, ya menjadi hak masing-masing publik. Dan kita sekali lagi sebagai negara, sebagai warga negara harus bisa menghargai dan tidak boleh mendiskreditkan keputusan atas demokrasi yang sedang dijalani oleh setiap individu di warga negara di Indonesia. Oke, komentarnya Bang. Baik, saya pikir dalam suatu masyarakat atau negara ada yang disebut dengan agen perubahan. Anies adalah tokoh agen perubahan. Itu karena dia educate, dia dosen. Justru dia harus mengatakan, teman-teman yang bergerak walaupun bukan pendukung saya misalnya, tidak baik begitulah. Jadi janganlah coplos semua. Nggak apa-apa. Kita harus berani menyampaikan sesuatu yang boleh jadi memang tidak sesuai keinginan mereka, tetapi demi pendidikan politik. Misalnya katakanlah ada sesuatu yang kita sampaikan, saya sebagai dosen misalnya kepada mahasiswa saya, tidak begitu enjoy dengan itu, tapi demi pendidikan saya harus sampaikan pesan itu, suka atau tidak suka mereka. Nah, Anies, saya menurut pandangan saya, karena itu tidak educate dan tidak digerakkan oleh Anies, dan Anies boleh dikatakan tidak keinginan dia seperti itu, sampaikanlah, saudaraku, anak-anak muda, saya hargai pendapatmu, boleh dong saya berpendapat menyarankan supaya itu hentikan gerakan coplos semua, karena sangat tidak baik. Artinya apa? Bahwa dengan melakukan seperti itu, bahwa mereka tidak punya memilih, tidak berani ketegasan. Oleh karena itu solusi yang terbaik, seperti kata beliau, kita menyarankan Mahkamah Konstitusi segera mungkin, bisa bila perlu besok,
diputuskan itu supaya ada kotak kosong, bukan kotak kosong apa namanya, kolom, Kolom kosong. untuk mereka menampung aspirasi itu sehingga satu pilihan. Demikian. Oke, Bung Semi, sebaliknya, apakah Anda bisa melihat bahwa yang terjadi saat ini itu bisa menjadi driven buat gerakan-gerakan lainnya? Bisa jadi, karena memang kekecewaan itu kita lihat hari ini sangat besar. Bahkan Seberapa besar sih kecewa Anda? Dari tadi kecewa. Mas, coba lihat ada salah satu paslon yang masuk ke mana-mana ditolak. Spanduk ada ya videonya tersebar lah itu. Dan akhirnya ada juga memilih akhirnya depresi, tidak mau memilih, bahkan itu kan lebih parah lagi kalau sampai nggak mau datang ke TPS. Dan ini yang akhirnya harusnya ditangkap oleh parpol untuk bisa meyakinkan mereka. Ini tugas parpol sebenarnya, tugas paslon untuk meyakinkan orang-orang yang mungkin menggerakkan gercos ini bahwa lebih baik memilih saya misalnya, lebih baik daripada negeri sayang lebih baik memilih saya. Ini juga tugas mereka gitu, bukan hanya tugas Anies Baswedan. Tugas mereka untuk mewujudkan bahwa mereka ini sesuai dengan harapan rakyat. Mereka ini akan melanjutkan program-program yang baik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Anies Baswedan atau gubernur yang lain gitu. Harusnya ini menjadi tugas mereka juga untuk bisa meyakinkan itu, karena sekarang yang di mata publik melihat keduanya ini memang inkompeten. Harusnya mereka bisa melihat, dan ini masih ada waktu, masih banyak waktu. Mereka belum menjadi calon, belum resmi, dan nomor urut belum diambil, visi misi juga belum diutarakan. Mudah-mudahan dengan adanya visi misi diutarakan, adanya debat publik nanti ke depan, akhirnya bisa membuat pandangannya berubah. Dan itu kita harapkan ke depan sih. Tapi Anda sudah melihatkah impression orang di luar circle gerakan ini? Negatif? Positif? Ini atau menjadi satu, apatis? justru ini menjadi satu penelitian baru. Saya mendengar dari teman-teman menjadi satu penelitian baru bahwa ada gerakan gercos ini. Dan ini patut untuk bisa dikaji lebih mendalam di kampus-kampus. Saya pikir kalau dikatakan inkompeten ya, 2 calon, bahkan 3 calon ini kompeten tiga-tiganya. Yang independen kan bintang 3 itu. Gitu kan? Demikian juga kita lihat Pramono Anung, doktor itu. Saya tahu persis gitu ya. Kalau boleh saya katakan sombong dikit, junior saya itu ngambil S3. Gitu ya, komunikasi. Baru kemudian kita lihat adalah Ridwan Kamil, tamatan luar negeri loh. Luar biasa. Jadi sangat kompeten tiga-tiganya. Nah, kalau misalnya katakanlah tiga-tiga ini kompeten, persoalannya adalah apakah mereka mau meraup atau menarik suara daripada yang gercos ini, tergantung visi misi program yang mereka tawarkan. Tawarkan saja. Katakanlah mereka itu generasi muda, mayoritas. Apa sih yang mereka inginkan? Gitu kan? Mungkin lapangan kerja, mungkin startup, bisnis startup, atau dan lain-lain, atau studi ke luar negeri gratis dibiayai oleh negara. Karena keterbelakangan kita di Indonesia, karena saya bergerak di bidang pendidikan, adalah sumber daya manusia kita dari sudut pendidikan kita kalah sekarang dengan Malaysia. Padahal kemarin kita lebih hebat dari Malaysia. Artinya bisa nggak ditawarkan itu kepada generasi muda supaya mereka kuliah di luar negeri dan dibiayai? Ini program yang harus khusus Jakarta misalnya. Bung, Anda tadi melihat atau menjawab ke pasangan ini tidak kompeten. Dari sisi mana ya? Iya. Tadi udah dijabarkan. Iya. Saya melihat hari ini Pak RK pun kita lihat komentar-komentar publik Jawa Barat melihat Pak RK masuk ke Jakarta malah bilang terima kasih. Karena akhirnya tidak ada RK lagi di Jawa Barat. Ini menjadi satu presiden buruk bagi sebenarnya penilaian publik di Jawa Barat. Karena banyak program-program yang akhirnya sudah menjadi market, sudah dipublikasikan tapi tidak kejadian. Ini yang memang perlu jadi catatan sendiri. Dan ya dari Pak Pramono memang juga kita belum bisa melihat bahwa ya pengalaman ada dari sebagai menteri, tapi kita belum bisa melihat masalah pandangan dia di Jakarta, visi dia di Jakarta masih belum terlihat. Kita masih perlu lihat lebih dalam ke depan. Dan soal program-program di Jakarta, masalah pendidikan dan lain-lain, itu memang harusnya menjadi program pusat. Yang masalah di Jakarta hari ini yang dihadapi adalah lapangan pekerjaan, harga bahan pokok, bagaimana bisa punya rumah yang baik dari warga Jakarta, bagaimana bisa punya kehidupan yang layak dari warga Jakarta, suara rakyat miskin kota, kampung bayam, bagaimana teman-teman Persija bisa punya home base yang memang bisa diberikan dengan seluruhnya gitu. Masih masalah-masalah ini memang menjadi dasar bagi warga Jakarta, dan ini harus bisa dijawab oleh mereka. Tapi kan itu yang memang akan dijawab oleh mereka kan. Jadi tidak hanya sekedar komentar dari warga Jawa Barat yang menganggap kepada RK itu kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa mereka tidak kompeten. Melihat cara kerja seseorang itu harus dilihat dari rekam jejaknya kemarin. Kita lihat rekam jejaknya dari masing-masing paslon ini aja gitu. Dan itu bisa mencerminkan bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan ke depan. Apa yang coba dibandingkan apa yang sudah Pak RK janjikan pada saat kemarin di Jawa Barat dan apa yang sudah direalisasikan. Oke, tapi bukankah ketika kemudian para DPD itu memilih 2 paslon dan 1 independen itu sudah menunjukkan bahwa mereka
punya nilai, punya kompetensi di bidangnya. Betul, saya pikir. Kalau Tapi kalau tadi menjawab komentar dari Bung Sami. betul bahwa mereka juga melihat, tapi apakah mereka bisa melihat kompetensi itu secara detail gitu ya? Bisa saja karena kepentingan politik tertentu. Kita harus jujur mengatakan itu. Tetapi fakta menunjukkan 3 sosok ini punya kompetensi, terlepas daripada katakanlah partai menilai atau tidak. Misalnya, sederhana, kalau Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat, itu tingkat elektabilitasnya tinggi loh, gitu ya. Artinya respon publik untuk Ridwan Kamil di Jawa Barat tinggi, bagus gitu ya. Ya. Nah, ketika pindah ke Jakarta memang tidak sebesar itu. Tetapi ada semacam gerakan, hati-hati. Gerakan-gerakan semacam ini masih 2 hal yang bisa kita lihat. Katakanlah ada menolak itu Ridwan Kamil gitu ya. Nah, gerakan itu tidak murni bahwa itu tidak produk daripada interaksi sosial. Jadi pasti bangunan dari interaksi satu dengan yang lain sehingga mereka menyampaikan bahwa dalam bentuk dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya adalah menolak. Tapi hati-hati bahwa bisa saja itu terjadi justru menaikkan Ridwan Kamil di elektabilitasnya. Kenapa? Playing victim. Jadi seperti seolah-olah korban. Jadi saya melihatnya ini, apakah ini adalah gerakan anti Ridwan Kamil atau pendukung Ridwan Kamil memposisikan sebagai political victim. Jadi kita harus hati-hati karena gerakan ini menurut saya masih sporadis lah. Jadi tidak seluruh daerah Jakarta, hanya segelintir orang. Jadi apakah itu dapat respon yang secara massal di Jakarta? Saya kira tidak lah. Jadi hanya sekelompok kecil mensounding itu. Tapi saya mau katakan secara akademis. Kalau saya katakan ada orang di belakang itu, saya nanti dikritik. Ini murni. Tapi saya jelaskan dari sudut akademis bahwa perilaku manusia adalah produk sosial, tidak produk dirinya sendiri. Oke. Produk sosial itu juga merupakan bisa dilihat dari kekecewaan. Tapi kalau saya Betul. saya ingin bertanya kembali, lebih besar dari kekecewaan di balik gerakan ini atau dari melihat sosok-sosok yang menjadi paslon ini tidak memiliki kompetensi? Berat di mana sebenarnya? Kekecewaan terhadap proses demokrasi yang kemarin terjadi, aspirasi yang tidak tersampaikan dengan baik, itu memang kekecewaan ini yang besar, Mas. Kalau masalah kompetensi ini mungkin kita masih bisa lebih berdebat, kita masih punya waktu untuk bisa membuktikan itu, kita masih bisa melihat bagaimana janji kontra politik, produk dan juga terobosan yang akan mereka mungkin bisa sampaikan, itu masih bisa dijawab nanti ke depan. Tapi kekecewaan ini memang sudah terjadi dan lukanya sangat dalam, dan ini yang memang menjadi produk yang bisa menjadi hal yang negatif dan catatan sejarah ke depan. Oke, tapi dengan begitu Anda beranggapan bahwa itu bagian dari sebuah pendidikan politik? Yes, ini bagian dari pendidikan dan ini bisa menjadi opsi dan mungkin ya harapannya para paslon yang hari ini ada bisa menjawab ini semua dan bisa merubah persepsi yang tadinya mau gercos, tapi akhirnya bisa memilih salah satu dari mereka. Oke, kita berharap bahwa nanti ada possibility untuk kemudian ada perubahan-perubahan seperti itu? Ya, waktunya masih ada. Oke. Saya optimis itu. Karena pertama gercos ini kan sebagai produk sosial, bisa berubah, sangat dinamis, sangat cair. Kepentingan di situ saya kira banyak sekali, gitu ya. Jadi bisa saja mengarah kepada salah satu kandidat tertentu. Dan Anies alangkah menurut saya bahwa dia menyampaikan itu, bahwa gercos itu tidak begitu baik secara pendidikan politik, dan tidak ada salahnya lebih cepat Anies menyatakan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat, terserah yang mana saja, dan lebih baik. Kenapa? Tidak harus menunggu lama waktu supaya rakyat mengikuti siapa follower daripada Anies ini supaya cepat mengambil keputusan. Saya menyarankan kepada Bung Anies besok sampaikan itu dukungannya itu kepada salah satu kandidat itu supaya masyarakat yang katakanlah boleh jadi yang gercos ini nanti mengarah ke sana. Betul. Nah, kalau memang gercos ini mengarah kepada salah satu kandidat yang didukung oleh Bung Anies, berarti kita menilai bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang di belakangnya Anies, sekalipun bukan keinginan Anies, begitu kan? Kunciannya itu adalah elektabilitas Anies terakhir ini kan yang cukup besar dan itu bisa mempengaruhi kepada angin mana yang akan kemudian mengarah ke 3 paslon ini seperti itu kan. Betul. Dan kita berharap bahwa ya ini cuma sekedar emosi sesaat. Kita berharap itu sebagai emosi sesaat. Anda pernyataan terakhir. Ya. Sekali lagi ini kita dari sisi Mas Anies sendiri memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun. Betul. Kita masih ada peluang itu ke depan dan kita harus menghargai sekali lagi keputusan ini misalnya diambil untuk bisa melakukan gercos atau apapun itu. Dan kita tunggu mudah-mudahan ada terobosan baru dari MK. Amin.
ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Baik, Bang. saya pikir Anies ini sudah tokoh nasional kita, calon presiden yang sangat luar biasa, yang hebat, intelektual. Saya kira harus kita hargai. Dan dia sudah menggelorakan kemarin itu gerakan perubahan. Menurut saya, justru kalau dia calon gubernur DKI, dia turun kelas dari nasional menjadi kelas daerah. Syukur tidak jadi dia calon. Nah, tetaplah dia berada di garis perjuangan secara nasional, tidak main lagi di tingkat lokal. Oke. Karena dia sudah tokoh nasional kita. Jadi jangan sampai memperbincangkan tentang pilkada dan lain-lain untuk mendukung atau tidak mendukung. Tetapi memberikan konsep pemikiran, saya kira iya. Sebab dia adalah sudah menasional, bukan level dia lagi tingkat daerah atau Jakarta. Demikian. Bung Sami, ada hal lain lagi yang ingin Anda sampaikan yang mungkin viewers Crosscheck perlu ketahui? Enggak sih, yang pasti saat ini juga Mas Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ormas maupun partai, Iya. maupun mendukung salah satu paslon. Semua masih dikaji, semua masih mendalam. Soal mendukung salah satu paslon kita masih tunggu, waktunya masih panjang. Dan untuk ormas dan partai mungkin memang aspirasinya semakin kuat, makin kesini, makin banyak yang ingin bergabung. Dan kita lihat nanti keputusan dari Mas Anies langsung. Oke. Boleh Fenom- sedikit tambahan, Bang? Silakan. Satu kalimat saja. Sebaiknya Bung Anies melakukan social movement, pergerakan sosial untuk kepentingan bangsa dan negara tingkat Baik. nasional. Baik, terima kasih Bung Emrus dan juga Bang Sami Thank you, atas Mas Adi. waktunya di Crosscheck untuk fenomena Gercos hari ini. Terima kasih sekali lagi Terima kasih. sudah hadir. Thank you. Dan demikianlah Crosscheck Thank you, Pak. untuk episode kali ini yaitu fenomena Gercos. Terima kasih Anda telah membersamai kami selama 30 menit ke belakang dan saya Prihadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Selamat pagi.